Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini berkembang topik pembicaraan hangat di media sosial mengenai kecurigaan bahwa rumah sakit atau profesional medik atau fasilitas kesehatan secara sembarangan mengcovidkan orang-orang yang sebenarnya tidak COVID, tetapi di-COVID-kan demi untuk mendapatkan anggaran atau mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Bagaimana ini sebenarnya? Pernyataan ini juga memunculkan kontroversi di kalangan praktisi kesehatan, bahkan berbagai perhimpunan atau kelompok-kelompok profesi menanggapi dengan memberikan press release dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, apa indikasinya bahwa ada kecurigaan itu? Ada orang mengatakan bahwa masa ada orang jelas-jelas datang kecelakaan kok tiba-tiba didiagnosa COVID. Pada kenyataannya bahwa COVID ini muncul dengan berbagai wajah manifestasi ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang. Mulai dari yang ringan tidak merasakan apa-apa sampai kepada manifestasi berat yang bisa mengancam nyawa. Bisa dia datang sendiri, muncul di dalam tubuh, bisa dia bersamaan dengan penyakit lama yang sudah ada. Namun data yang terkumpul bahwa sebagian besar orang yang terkena COVID itu tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi angkanya sekitar 70% sampai 80% itu orang tidak ada gejala apa-apa. Nah, pada kasus orang datang dengan kecelakaan kok didiagnosa COVID, hal itu mungkin saja karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa data sebagian orang itu terkena COVID tapi dirinya tidak merasa apa-apa. Jadi kalau misalkan di masyarakat kita, di populasi kita ada sekian orang, mungkin di antara mereka ada yang sudah terkena COVID atau confirm positif tetapi tidak diperiksa. Nah, pada saat yang bersamaan orang yang terkena COVID tersebut dan tidak ada gejala, dia mengalami kecelakaan. Kemudian ketika dia datang sampai di rumah sakit atau di unit gawat darurat, sikap petugas kesehatan di masa pandemi COVID ini biasanya dia menggunakan kehati-hatian. Dia lakukan scoring dan screening awal apakah yang bersangkutan ini membawa virus COVID apa tidak. Kenapa ini dilakukan? Karena para praktisi kesehatan yang menangani pasien ini tidak ingin terpapar. Begitu juga fasilitas kesehatan tidak ingin tercemar oleh COVID. Sehingga kalau misalkan orang ini COVID, maka akan ditata laksana secara COVID, meskipun ada penyakit lainnya. Misalkan petugas menggunakan APD, ruangan dipisahkan ke ruang isolasi, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang datang dengan kecelakaan pun itu tidak luput dari screening COVID. Begitu misalkan orang kecelakaan terdeteksi ada COVID-nya, maka penanganan kecelakaan tetap dilakukan, tetapi petugas akan menggunakan APD secara lengkap dan ditata laksana di ruangan yang diisolasi agar tidak mengkontaminasi ruangan-ruangan yang lainnya. Misalkan pada pasien ini akhirnya meninggal, apakah ini disebut meninggal karena COVID? Ya sebenarnya dia meninggal karena kecelakaan. Tetapi karena di tubuhnya ada COVID, maka kalau dia ditata laksana jenazahnya tidak menggunakan COVID, maka potensial akan menularkan kepada orang lain
yang merawat jenazahnya atau keluarganya di rumah yang memandikan dan lain sebagainya. Maka meskipun dia meninggal karena kecelakaan, kalau di tubuhnya masih ada COVID, maka dia akan ditata laksana secara COVID, dimandikan di rumah sakit, kemudian dikafani, dikasih pembungkus plastik, kemudian didesinfektan. Nah, selanjutnya bisa keluarga merawat dan lain sebagainya. Mengenai sinyalemen bahwa ada oknum-oknum yang menggunakan COVID ini untuk tujuan mendapatkan pembiayaan, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa sistem klaim terhadap pasien-pasien COVID itu berjenjang. Jadi pertama ada di rumah sakit itu sendiri, ada tim verifikasi internal. Setelah itu akan diverifikasi oleh pihak luar, yaitu BPJS, yang kita tahu bahwa verifikasi BPJS cukup ketat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka klaim itu akan dipending, didispute sampai persyaratan-persyaratan memenuhi. Jadi ada level-levelnya. Kemudian dinas kesehatan setempat juga ikut melakukan pengawasan apakah datanya sesuai dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya kalau ada moral hazard untuk memanfaatkan atau mengcovidkan seseorang, itu sebenarnya sudah ada level-level pengawasan berikutnya. Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa fasilitas kesehatan atau oknum-oknum di kesehatan bisa bergerak leluasa kalaupun seandainya dia punya niat dan punya kemauan untuk berbuat yang tidak semestinya. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.